lagi di HMTI Talks, bincang-bincang santai bersama HMTI. Di sini aku Adel bersama dua bintang tamu lainnya, yaitu Bang Asmi selaku Ketua HMTI dan Lepi selaku Ketua Pelaksanaan POM TI. Halo Bang Asmi, halo Lepi. Iya, halo Adel. Oh iya Bang Asmi, aku boleh nanya gak? Iya, boleh. Bang Asmi kabarnya sekarang gimana? Alhamdulillah masih baik sekarang, masih berkesehatan, masih bisa ngejalanin aktivitas seperti biasa lah. Iya, alhamdulillah ya Bang. Kalau Lepi gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Kalau aku sendiri sih masih diberi kesehatan juga, jadi baik-baik aja sampai sekarang kabarnya. Sekarang ini kan udah mendekati semester akhir nih ya Bang. Iya. Lep. Kesibukannya sekarang apa ya Bang? Paling kalau untuk kesibukan sekarang ya masih ya seputar kuliah aja, apalagi kan sekarang lagi persiapan UAS ya. Dan juga kalau misalnya untuk angkatan 2021 sendiri sih terutamanya lagi persiapan nih untuk menuju sidang besar dari praktikum berintegrasi. Gitu aja sih paling untuk kesibukan sekarang. Ya sama ya minimalnya ya karena saya juga kan sebagai ketua himpunan gitu ya. Paling kesibukannya ya mengontrol himpunan agar lebih baik lah ke depannya gimana gitu sih. Kalau Lepi sendiri gimana kesibukan? Kalau dari aku sendiri sih kesibukannya sama seperti mahasiswa pada umumnya ya, sibuk di perihal akademik juga, dan dibarengi juga sekarang kan angkatan 22 terutama kan lagi menjalani POM juga kan, Pekan Olahraga Mahasiswa, yang dimana di satu angkatan tersebut itu menjadi panitia. Jadi paling kesibukannya soal akademik sama organisasi itu dibarengin aja gitu, di balance, di balik itu sih kesibukannya. Oh iya. Sekarang ini kan baru ada pengurus baru ya Bang. Iya, betul. Tuh. Boleh tahu nggak sih Bang nama kabinet sama makna kabinet dari pengurus HMTI sendiri itu? Oke, mungkin sekarang itu kan awal kepengurusan baru ya, karena kan maksudnya saya juga baru dilantik sebagai ketua himpunan juga pada 9 Oktober kemarin gitu tuh. Nah terus kalau misalnya untuk nama kabinet sendiri, saya ngebuat nama kabinet itu Kabinet Aksa Praya namanya. Tujuannya apa? Soalnya kan yang emang saya pahamin tentang suatu himpunan itu kan adalah sebuah wadah ya untuk menampung mahasiswa dalam melakukan kegiatan, mau itu bentuknya nanti program kerja yang kita buat ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, kenapa saya namain Asapraya? Karena yang tadi itu balik lagi ke arti wadah. Saya tuh pengen nanti si himpunan ini, terutama himpunan mahasiswa teknik industri ini menjadi poros harapan gitu tuh bagi semua mahasiswa yang ada di teknik industri, entah yang masih baru ataupun yang udah senior gitu tuh. Kan Asapraya sendiri itu asalnya itu poros dan untuk prayanya itu harapan ya. Nah di situ saya ngambilnya Asapraya itu filosofinya ya dari dasar himpunannya sendiri itu sebagai wadah, dan saya pengen menjadikan himpunan ini menjadi poros harapan bagi seluruh mahasiswa teknik industri gitu sih kalau misalnya untuk nama kabinet ataupun dari maknanya sendiri. Jadi singkatnya Aksapraya itu sebagai poros harapan. Iya betul. Kalau sekarang kan banyak nih yang ada yang pro ke organisasi dan ada yang kontra ke organisasi. Menurut Abang sama Lepi, pendapat Abang gimana sih? Masih relevan gak sih organisasi di sekarang ini? Kalau menurut saya ya, untuk si organisasi ini entah itu lingkupnya di mahasiswa ataupun di siswa SMA ataupun di SMP semisal ada, menurut saya masih sangat-sangat relevan sih. Mungkin oke deh sekarang kita bisa ngelihat gitu ya bahwa ada sih di luar organisasi itu yang emang lebih mempunyai keuntungan atau lebih mempunyai benefit gitu tuh. Contohnya kayak MBKM, terus juga dari banyak lah, maksudnya dari organisasi yang eksternal gitu yang bisa emang ngasih benefit lebih untuk ke mahasiswa. Cuma kalau menurut saya untuk keadaan organisasi di dalam kampus sendiri ataupun ya lingkup kecilnya himpunan lah ya kita sebutnya ya, itu menurut saya masih berguna ataupun masih relevan karena kan di sini kita sebagai bahan belajar untuk sesuatu hal yang di luar kotak gitu tuh ataupun yang di luar kelas. Kita di sini belajar banyak lah, entah dari sistematika kepanitiaan kayak gimana, dinamika berorganisasi kayak gimana, outputnya untuk apa ya, untuk nanti kita di dunia kerja gitu tuh gimana cara kita manajemen waktu, manajemen forum dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi kalau menurut saya untuk kondisi sekarang walaupun emang banyak ditabrak dengan hal-hal yang emang lebih berbenefit dibandingkan himpunan, tapi himpunan masih relevan lah untuk diikuti di zaman sekarang ya. Mungkin dari pengurus-pengurus di zaman sekarang aja yang emang udah harus bisa mengubah gimana caranya branding himpunan ini bisa jadi lebih berbenefit dibanding hal-hal yang bisa diikutin di luarnya gitu. Kalau dari Lepi kayak gimana? Sebenarnya kalau dari saya sendiri sih kurang lebihnya sama seperti yang Bang Asmi bilang. Cuman karena saya kepengurusan baru juga,
menurut saya kalau dari segi organisasi itu relevan atau enggaknya itu masih relevan. Asalkan di dalam organisasi tersebut tuh masih mewadahi gitu, masih mewadahi si mahasiswa-mahasiswa tersebut, terutama kan di himpunan. Jadi esensi keorganisasiannya itu masih tetap berjalan gitu sampai sekarang. Kalau misalkan ditanya relevan enggaknya, masih relevan. Berarti menurut Bang Asmi dan Levi, organisasi itu sekarang masih relevan dan Iya. masih sangat bermanfaat untuk mahasiswa sebagai mahasiswa aktif di perkuliahan ini. Iya. Gitu. Kalau dari Bang Asmi sebagai ketua HMTI, ketua himpunan, ada nggak sih Bang harapan untuk kabinet Aksa Praya ini ke depannya gitu? Sebenarnya kalau dari harapan saya sendiri ya, saya nggak usah terlalu jauh-jauh lah ataupun terlalu benar-benar memaksakan ke kondisi pengurus saya. Tapi harapan saya yang penting semua pengurus saya itu tuh benar-benar bisa ngejalanin sesuai dengan makna yang udah saya bikin aja pada dinama kabinet gitu. Yang penting semua pengurus ini bisa menjalankan tupoksinya sebagai wadah untuk mahasiswa dan juga bisa menjadi sebuah poros harapan nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di teknik industri. Entah itu kan banyak ya di sini kan harapan-harapan mahasiswa, entah dari segi fasilitas ataupun dari segi akademis ataupun dari yang lainnya lah. Terutama kan sekarang kebanyakan terutama mahasiswa baru ya, yang saya dengar kan untuk mahasiswa baru sendiri itu tuh dia kadang kebingungan gitu atas satu mata kuliah ini gimana ya Bang cara ngerjainnya, ini saya masih bingung gini-gini. Nah harapannya sih saya maksudnya dengan hal yang sekecil itu ya di pengurus saya itu bisa membantu mahasiswa tersebut biar bisa gitu tuh melakukan sesuatu hal yang emang mereka belum bisa ataupun mereka belum paham. Jadi yang penting semua pengurus saya bisa melaksanakan fungsi poros harapannya dengan baik aja sih untuk harapannya. Oh iya Bang, tadi kan Bang Asmi sempat ngejelasin nih bahwasanya himpunan ini memiliki fungsi sebagai wadah untuk mahasiswa teknik industri. Iya. Dalam waktu dekat ini ada nggak sih Bang kegiatan yang diwadahi oleh himpunan sendiri untuk mahasiswa teknik industri Untirta ini? Oke, kalau untuk dalam waktu dekat ini ada sih beberapa kegiatan yang emang untuk diadakan untuk mahasiswa teknik industri. Salah satunya itu ada pelatihan untuk nanti kita ngelatih ya dari mahasiswa-mahasiswa, entah dari itu angkatan 2022, 2021 sampai ke atasnya. Terus juga ada juga satu agenda besar, satu kegiatan besar di bulan Januari itu namanya Pekan Olahraga Mahasiswa Teknik Industri. Nah kebetulan ini sebelah saya ini sih ketua pelaksananya gitu. Oh iya, kalau boleh tahu Lep, Pekan Olahraga Mahasiswa itu apa sih? Oh iya, jadi Pekan Olahraga Mahasiswa atau yang biasa disebut POM ini adalah suatu kegiatan atau acara perlombaan olahraga yang dimana perlombaan tersebut tuh isinya dari angkatan-angkatan di teknik industri yang masih aktif gitu loh. Gitu. Yang diadakan selama 1 pekan. Jadi makanya dinamakan Pekan Olahraga Mahasiswa. Jadi POM itu Pekan Olahraga Mahasiswa ya. Terus kalau boleh tahu nih makna POM itu sendiri apa sih dari Bang Asmi atau Levi gitu? Siapa Bang? Boleh jawab? So, dari ketua pelaksana aja dulu. Oke, siap. Oh ya, jadi POM ini tuh memiliki makna ya. Jadi di POM ini bukan sekedar pekan olahraga mahasiswa biasa. Jadi di dalam pekan olahraga mahasiswa tersebut itu harus ada makna-maknanya atau bisa dibilang ada landasannya juga. Yang dimana di POM sendiri itu ada 3 landasan, yaitu ada angkatan, himpunan, keluargaan. Yang dimana ketiga landasan tersebut itu harus ada di POM tiap tahun-tahunnya, gitu loh. Mungkin dari Bang Azmi bisa menjelaskan lebih lanjut terkait 3 landasan tersebut. Mungkin di sini saya izin nambahin aja ya, sedikit aja sih sebenarnya. Tadi juga bener lah yang udah dikasih tahu sama Levi itu terkait POM ini kita emang berlandaskan dari 3 dasar, angkatan, himpunan, dan kekeluargaan. Cuman di sini saya mau ngasih tahu aja gitu tuh. Ibaratnya kan kita di sini pekan olahraga itu tuh pasti ada juaranya juga kan. Ketika ada perlombaan maka ada yang menang, ada menang dan kalah. Nah, artinya kan di situ ada sisi kompetitifnya yang emang dilakuin di acara POM ini. Tapi di Pekan Olahraga Mahasiswa Teknik Industri ini dari kita sebagai himpunan ataupun nanti dari panitia ya yang dari angkatan 2022 itu tuh bisa ngebuat desain dari si Pekan Olahraga Mahasiswa Teknik Industri ini gimana caranya tetap ada hal kompetitifnya, tapi kita juga tetap masih bisa ngebalut acara itu dengan sesuatu hal yang bernama kekeluargaan. Jadi ya
itu gimana caranya, entah dari setelah perlombaan dilakukan itu nanti kita langsung ngobrol-ngobrol kembali dengan salah satu angkatan yang sudah kita lawan gitu tuh ibaratnya. Terus juga bisa juga dari emang sebelum-sebelumnya, dari sebelum rangkaian kegiatan POM, kita nyari tahu nih ke abang-abang, teteh-teteh, nyari tahu nih tentang divisi ini kayak gimana ya bang, teh. Terus juga bagaimana jalannya kepanitiaan ini berjalan pada tahun lalu, biar nanti yang sekarang itu bisa dapat gambaran pekan olahraga ini seperti apa gitu tuh acaranya. Mungkin itu aja sih yang pengen tambahin nama saya. Oh iya bang, jadi tadi sempat disinggung juga ya bang, tadi POM itu dilakukan tahun lalu, berarti POM ini acaranya itu dilakukan setiap tahun ya bang? Ya, Iya, betul. untuk POM ini. Kalau buat tahun ini, pembeda POM tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya apa sih? Kalau boleh tahu ya? Jawab ya bang. Iya, jawab aja. Del. Ya. Jadi POM ini sebenarnya dari tahun ke tahun itu beda. Bedanya itu apa sih? Bedanya itu mungkin dari segi nuansa, segi tema, sama segi cabur-caburnya itu mungkin beda. Yang dimana mungkin tahun lalu, mungkin tahunnya abang, angkatan 21 itu ada mempunyai nuansanya itu Olimpik. Dan dimana kalau sekarang itu kepanitiaan sekarang mempunyai nuansa Utopia del Encanto. Boleh dijelasin lebih? Sebutin lah artinya ya. Ya, Jadi Utopia del Encanto itu dimana yang pertama itu ada utopia. Utopia itu adalah suatu impian atau gambaran di masa depan di mana semua orang itu hidup bahagia. Nah, Encanto itu kita ambil dari dari film animasi Disney Encanto, yang dimana di Encanto itu mempunyai sinopsis ataupun jalan cerita. Mungkin dijelaskan secara singkat aja ya. Jadi ada suatu rumah di mana di dalam rumah ini ada keluarga, ada orang-orang. Nah, orang-orang di dalam keluarganya ini mempunyai keunikan, punya kekuatan yang dikasih oleh rumahnya tersebut. Nah, pada suatu hari di keluarga ini ada momen di mana keluarga ini tuh harus mempertahankan rumahnya agar tetap kokoh. Nah, kenapa sih angkatan 22 ataupun panitia sekarang ngambil nuansa tersebut? Nah, alasan kita ngambil nuansa tersebut itu karena tiga landasan itu juga. Makna itu ada makna angkatan, himpunan, keluargaan, yang dimana angkatan ini itu ada di orang-orang di dalam rumahnya, orang-orang seperti ya angkatan-angkatan kan berbeda-beda, punya kekuatan, punya keunikannya masing-masing. Terus di himpunan ini rumahnya, yang dimana di situ kan rumahnya ngasih kekuatan-kekuatan ataupun keunikan ke anggota-anggota keluarganya, yang dimana dimaksudkannya itu himpunan ini loh memberikan wadah untuk keluarga, untuk mahasiswa-mahasiswa itu kan. Terus ada kekeluargaan. Nah, kekeluargaan itu kita ambilnya di momen ketika keluarga ini mempertahankan rumahnya agar tetap kokoh. Jadi kita ngambil nuansa Utopia del Encanto itu dari tiga landasan POM itu sendiri. Itu sih. Jelas kan, Bang? Ya jelas kok. Di sini saya pengen izin nambahin dikit aja ya maksudnya. Ya entah itu dari tema dan nuansa yang emang berbeda dari tiap tahunnya. Mungkin pembedaannya juga salah satunya itu terkait dari kondisi yang mahasiswa jalanin itu tuh. Contohnya kalau misalnya pas dulu POM TI angkatan 2020 itu kan ketika masa-masa perkuliahan masih online jalannya. Nah itu tuh gimana caranya POM itu masih bisa ngedobrak sesuatu yang emang kuliah ini berjalan selama online, udah otomatis kan dari mahasiswa sendiri itu kan merasa kejenuhan ya. Nah itu POM TI itu digunakan sebagai bentuk dobrakan nih oleh himpunan biar mahasiswa nih bisa kembali semangat dalam menjalankan perkuliahannya. Nah pas angkatan saya itu angkatan 2021 itu mengalami fase yang dimana mahasiswa itu ada masa transisi dari perkuliahan secara online ke offline, yang dimana mahasiswa di situ rata-rata pada kaget lah, oh ternyata begini nih perkuliahan secara offline ini ternyata susah ya, gini-gini segala macam. Yang akhirnya mahasiswa jadi stres, makanya POM TI ini dibuat sebagai langkah dobrakan juga biar untuk yang menghilangkan kejenuhan tersebut, menghilangkan tingkat tekanan yang emang didapat dari masa-masa perkuliahan. Nah sedangkan kan kalau sekarang kan untuk POM TI 2022 kan emang berjalannya kuliah dari awal tuh udah offline ya. Nah justru kalian lah yang di sini lebih berat gitu tuh, karena dari semester 1 semester 2 kalian udah mengalami nih masa perkuliahan offline. Nah berarti POM TI ini sebagai bentuk dobrakan gimana caranya kalian tetap bisa survive di dunia perkuliahan yang sulit ini, dan kalian bisa tetap menjalankan kehidupan perkuliahan kedepannya sebagaimana mestinya gitu sih. Berarti kalau dari yang saya tangkap nih, pembeda POM tiap tahun itu entah dari tema, nuansa, dan kondisi mahasiswa yang saat ini sedang dijalani ya Bang? Iya ya, betul. Ngomong-ngomong kalau
cabur rencananya mau ada berapa ya? Boleh nggak ketua pelaksananya dijawab? Boleh. Harusnya tahu sih ketua pelaksana sih. Ya tahu sih, maksudnya jadi izin jawab ya teman-teman semua. Jadi rencananya sih kita bakal ada 11 cabur, tapi mungkin bisa juga nambah karena kan dari hasil kuesioner dan lain sebagainya. Itu sih kalau untuk cabur singkatnya seperti itu. Apa aja tuh caburnya? Waduh, kita saksikan aja. Jadi mungkin yang ada sih futsal, udah pasti ada futsal, basket, tenis meja, terus ada sepak bola, ada juga cabur-cabur dari e-sport kayak ada Mobile Legend, ada PUBG gitu loh, dan lain sebagainya. Kita nanti lihat saksikan aja. Berarti tinggal ditunggu partisipan aja ya. Iya, biar tahu betul. semua cabang olahraganya. Betul banget. Pokoknya dijamin seru deh gitu tuh. Nanti tunggu aja deh. Cabur-cabur. Ditunggu ya teman-teman formnya. Boleh. Tadi kan kita udah ngebahas ya tentang cabur yang akan diadakan di POM TI ini. Tuh. Kalau dari partisipan nih, siapa aja sih yang bisa ngikutin acara POM ini? Boleh dijawab ya Bang ya. Iya, jawab Jadi aja. partisipan yang bisa mengikuti POM TI ini tuh adalah mahasiswa teknik industri yang telah mengikuti kaderisasi tingkat 1, yang dimana mahasiswa tersebut itu masih aktif ataupun belum diwisuda. Jadi itu sih yang bisa mengikuti POM TI 2023. Dan juga buat Abang Tete dan teman-teman yang nonton video ini yang mungkin nanti bakal jadi partisipan juga, jangan lupa pantau terus IG POM yaitu @pomti_untirta. Itu di situ bakal ada informasi-informasi mengenai POM mulai dari cabur dan lain sebagainya. Jadi pantau terus aja ya. Mungkin sebelum berakhirnya podcast kali ini, aku penasaran nih Bang sama satu pertanyaan dari Bang Asmi sama Lepi. Apa tuh pertanyaannya, Del? Pertanyaannya itu, harapan buat POM tahun ini tuh apa? Boleh dari harapan ya. Abang dulu. Ya boleh dari Bang Asmi atau Lepi. Nah, kalau misalnya dari saya ya untuk harapan di POM ini ya semoga nanti yang pertama kan udah pasti ya, yang penting acaranya rame dan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang udah dirancang oleh semua panitia gitu. Terus juga mungkin yang kedua dan menurut saya yang paling utama juga semoga panitia-panitia yang menjalankan juga benar-benar dapat menerima esensinya gitu tuh dari acara si POM TI 23 ini, biar dari panitia pun mendapatkan pelajaran intinya seperti apa sih menjadi panitia dalam suatu agenda yang besar gitu tuh. Apalagi kan ini pertama kali nggak sih, bener nggak? Iya benar. Nah, karena ini kan pertama kali ya, biar kalian dapat nilai pembelajarannya aja sih untuk di kepanitiaan-panitiaan selanjutnya. Gitu sih kalau untuk harapannya. Kalau dari Lepi gimana? Kurang lebihnya sih sama kayak Bang Azmi sampein tadi, cuman dari aku sendiri sih mau coba tambahin lagi. Jadi kan di sini kan ada tinggal ada juga kan dari angkatan lingkungan keluargaan. Harapan dari aku sendiri sih paling dari segi kekeluargaannya ini pengen banget gitu loh. Jadi kayak pengennya kan angkatan kita nih angkatan saya nih sebagai yang OC gitu, sebagai yang pelaksana kepanitiaan POM ini, pengen gitu tuh angkatan kita ini dekat gitu sama KBM lainnya gitu loh. Jadi lebih terbuka lah gitu, lebih akrab sama Abang Tete dan teman-teman lainnya juga. Jadi kayak kekeluargaan itu dapat banget gitu loh. Jadi sama juga kan ibaratnya esensinya juga. Jadi tapi yang lebih diharapinnya itu kekeluargaannya pengen benar-benar dapat banget di situ. Paling itu sih. Ya semoga POM tahun ini acaranya berjalan dengan lancar ya Iya Bang. ya, amin. Semoga Adel capek nggak Adel jadi panitia danus. Aduh, ini boleh kan dimasukin kan? Gak kerasa ya Bang Lep, udah banyak banget nih pertanyaan dari Adel. Lah banyak banget Bang. Ntar dulu Bang. Lanjut Del. Kayaknya muka Lepi udah kelaparan banget. Maaf ya tahu nggak aja. ada minum sama makanan Lep. Ada itu di belakang kamera. Bang Kinder makan ada tadi lapar. Iya. Belum makan dari SD nih. TK dari tadi. Oh, TK. Ya udah, makasih ya Bang Asmi selaku Ketua Himpunan yang udah hadir pada hari ini, dan Lepi selaku Ketua Pelaksanaan POM tahun ini. Makasih juga Ya, deh. sama-sama. Sama-sama. Paling segitu aja bincang-bincang HMTI kali ini. Ditunggu ya konten selanjutnya. Dadah.